Selamat pagi pemirsa. Penetapan Hakim Agung Ghazal Basaleh sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap pengurusan perkara hanya menegaskan mafia peradilan di Mahkamah Agung memang nyata dan masif. KPK harus terus mengembangkan kasus itu dan menangkap semua yang terlibat. Reformasi luar biasa di tubuh MA harus benar-benar dilakukan. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 15 November 2022 dengan tema Reformasi Total MA bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat ya Bang? Sehat. Walaupun tidak di Bali, kita ikut bergembira juga dengan KTT G20. Kita doakan KTT G20 ini sukses. Amin. Sebelum kita bahas editorial, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline di Media Indonesia untuk hari ini. Ini terkait dengan pertemuan di sebelum KTT G20, Bang Elman. Ada pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dan dikatakan di dalam berita ini, Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat hindari konflik. Wah, ini kalau melihat wajahnya sudah tersenyum, giginya terlihat dua-duanya, Bang. Ini berita bagus untuk dunia. Bagaimana, Bang Elman? Waduh, ini tentu saja berita ini di luar dugaan. Iya. Tadinya kita menduga-duga ya, menduga-duga bertemu tapi tidak senyum. Iya. Kan begitu kan? Ada pertemuan, betul, tapi tidak senyum. Tapi saya setuju dengan yang katakan Bung Leo tadi. Senyuman mereka, pemimpin dunia ini, senyumannya aja sudah membuat kita lega. Iya. Artinya dunia pasti menyambutnya dengan gegap gempita ya. Betul. Oh, berarti ekonomi dunia ini pasti akan lebih cerah ya. Akan cerah. Walaupun kan ada bayangan, Bang, katanya bayang-bayang resesi di tahun depan, Indonesia salah satu yang membawa sinar. Ini berarti mungkin akan bisa berubah ya kesuraman itu ya. Harapan kita senyuman ini lebih konkret. Oh. Jadi tidak hanya senyuman di G20 di Bali, tapi senyuman ini dikonkretkan dalam bentuk-bentuk pertumbuhan ekonomi dunia di masa-masa yang akan datang. Hubungan dagang antara Amerika dan Tiongkok diperbaiki karena secara langsung memang mempengaruhi juga dunia termasuk Indonesia ya. Terutama kita kan. Betul. Kan ekspor kita kan pasti akan lebih bagus kan. Betul. Karena Tiongkok akan menyerap, Tiongkok membuat barang dijual ke Amerika. Oke. Kita harapkan ini adalah kabar gembira untuk kita semua. Kita ke berita selanjutnya. Di halaman 2, halaman dalam di hadapan Anda, pemirsa, ini terkait dengan kasus COVID. Jangan kendurkan protokol kesehatan. Karena kasus COVID belakangan ini, Bang Elman, memang naik lagi di Indonesia. Ini bagaimana, Bang? Ya, memang kan dari awal kan sejak COVID ini terjadi, memang dari awal para ahli sudah mengatakan bahwa virus ini tidak akan mati. Dia akan tumbuh tenggelam. Tetap dia mengintai, saat kita lengah, dia masuk lagi gitu. Jadi ini sebetulnya bukan berita yang menakutkan ini. Ini perkiraannya yang seperti ini. Hanya saja memang diperlukan kewaspadaan. 3M itu nggak boleh kendor. Lepas ya. Itu penting dulu. Tapi kan pertanyaannya begitu, Bang. Makin banyak orang yang tidak pakai masker karena sudah merasa COVID sudah tidak ada. Lalu di dalam berita juga dikatakan aplikasi Peduli Lindungi yang dulu kita selalu harus pakai ketika masuk ke sebuah mall di kawasan Jakarta Selatan sudah tidak lagi diperhatikan. Security yang menjaga lobi itu pun acuh kepada pengunjung yang tidak memindai dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini piye, Bang? Bagaimana, Bang? Itu ya memang kita lihat keseharian ya. Kalau kita ke mall, kita kantor-kantor, ya kita kan kalau seperti saya kan selalu scan betulan kan? Scan betulan. Bukan hanya kasih lihat. Dan saya perlihatkan begini, dia nggak serius melihat. Jadi satu ketika saya pura-pura scan, dia pun tidak memperhatikan. Lolos saja gitu. Nah, ini perhatian buat kantor-kantor dan mall.
Jadi memang kalau kita mau selamat ya kita harus ekstra juga jaga keselamatan kita ya Bang. Kerjasama semua pihak. Betul. Kita harapkan kita bisa meningkatkan lagi protokol kesehatan kita. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3. Ini terkait dengan KTT G20. Indonesia serukan optimisme hadapi 2023. Ini adalah hasil dari pertemuan para pebisnis yang mengawali pertemuan G20 B20 Summit, Business 20 Summit. Itu hari kemarin selesai dari Minggu dan Senin, dan ini merupakan sesuatu yang baik ketika Indonesia menyuruhkan optimisme. Ini benar-benar bisa konkret Bang Elman atau ya kembali lagi seruan politis saja? Kalau mestinya sih karena yang bertemu ini para pebisnis. Ini kan kalau mereka ini kan tidak pernah ngambang kan. Oh iya. Pasti konkret. Iya. Jadi apa yang mau saya berikan, apa yang mau saya dapatkan kan. Jadi ini pasti menurut saya ini sebetulnya kalau kita mau jujur, ini pasti lebih konkret daripada G20-nya, daripada kan? leadersnya ya. Karena kalau G20 itu kan iya dan tidak kan. Iya, politis. Yeah. Kalau ini enggak, ini karena ini pebisnis. Yeah. Bayangin berapa? Setidaknya 2.000 pengusaha dunia kan. Dari 65 negara. Jadi mereka datang aja pasti akan dilatar belakangi kepeduliannya kan, keinginan. Betul. Kan gitu. Iya, di kondisi yang sebetulnya juga masih belum begitu menggembirakan. Ya, kalau saya sih kalau presiden membayangkan ke depan lebih bagus, saya pikir itu bukan basa-basi itu. Iya, harusnya terjadi betul harusnya terjadi betulan. Kegembiraan itu di bidang ekonomi bisnis ternyata tidak terjadi di bidang hukum ini. Ini editorial kita nih Bang Elman dan pemirsa, ya kembali lagi ke masalah klasik ya. Walaupun saya terus terang berusaha menolak Bang, mengatakan bahwa korupsi menjadi budaya di Indonesia, tapi ternyata ini terjadi juga, dan kali ini pemirsa terjadi di Mahkamah Agung. Lagi, dalam tanda kurung lagi, reformasi total Mahkamah Agung. Ini Hakim Agung yang kedua Bang, yang belakangan ini kita tahu, apa jangan-jangan di balik dua ini, jangan-jangan Bang, amit-amit tapi itu masih ada lagi Hakim Agung yang belum ketahuan Bang. Bagaimana Bang? Begini Leo, ini kan dua kan yang sudah ketahuan. Tapi proses dua ini kan tidak langsung ke hakimnya. Oh. Ini kan ada staf. Ada jejaringnya. Ada jejaringnya. Ya? Iya. Dan perkiraan saya, jejaring mafia ini tanda kutip, ini sudah lama bercokol di Mahkamah Agung ini. Yeah. Lama banget. Iya. Hanya waktu itu memang ya diakui, tidak diakui, dibantah. Dan dari Mahkamah Agung pasti selalu membantah. Yeah. Tidak ada mafia peradilan. Faktanya seperti ini. Yeah. Apakah Mahkamah Agung berani mengatakan tidak ada mafia? Apakah Mahkamah Agung berani mengatakan tidak ada jual beli perkara di sini? Yeah. Ini kan fakta, ini kan bukan hanya indikasi, terjadi. Kalau tidak ada kan indikasi, selama ini indikasi. Betul. Tapi begitu dua Hakim Agung ditersangkakan, berarti yang selama ini indikasi jual beli perkara di ada, ini terjadi. Yeah. Jadi kalau saya mengatakan, ya saya tidak mau mengatakan lampu merah Mahkamah Agung. Oh. Tapi ini setidaknya lampu kuning tinggal satu step lampu merah. Lampu kuning mendekati merah. Lampu merah. Tapi Bang, pertanyaan kan kembali lagi Bang, apakah kemudian kasus-kasus sebelumnya ini sudah dua ya? Jangan-jangan nanti nambah lagi jadi 3 Hakim Agung, jadi 4 dan seterusnya. Itu benar-benar membuat jera para penegak hukum Bang. Karena itu pertanyaannya. Sepanjang Mahkamah Agung, terutama Ketua Mahkamah Agung, menganggap ini hanya perbuatan orang per orang, individu, oknum, maka saya tidak bisa mengatakan bahwa ini akan berhenti. Bahkan mungkin saat ini sedang terjadi juga proses jual beli perkara itu. Jangan-jangan yang melakukan itu sedang menonton. Sedang menonton. Hanya mungkin karena ini sedang disorot, mereka berhenti dulu. Tiarap dulu kita. Kita pasang mata, pasang telinga, sambil kita waspada. Begitu lengah, hajar. Aduh. Jadi saya sih nggak terlalu yakin. Inilah akibat kalau yang mereka pertontonkan adalah bantah membantah. Yeah. Tidak ada itu. Yeah. Ini hanya oknum.
Oknum apa? Oke, pertanyaannya Bang Elman, apakah kemudian judul editorial ini, reformasi total MA ini benar-benar bisa terjadi? Atau jangan-jangan hanya mimpi, hanya utopia? Kita akan bahas itu Bang Elman. Dan bisa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 15 November 2022, reformasi total Mahkamah Agung. Reformasi total MA. Penetapan Hakim Agung Ghazalba Saleh sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK minggu lalu sebenarnya tidak mengagetkan. Terseretnya satu lagi Hakim Agung dalam kasus suap pengurusan perkara hanya menegaskan mafia peradilan di Mahkamah Agung memang nyata dan masif. Karena itu, selain KPK harus terus mengembangkan kasus itu dan menangkap semua yang terlibat, reformasi luar biasa di MA harus benar-benar dilakukan. Sebagaimana juga dikatakan banyak pihak, termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Indonesia Corruption Watch, harus dibuat kebijakan pengawasan yang ketat di MA. Reformasi luar biasa di MA tidak dapat ditawar karena telah lama benteng keadilan terakhir itu dirusak penjaganya sendiri. Mereka tidak sekadar menjatuhkan wibawa peradilan, tetapi juga membuat negara rugi hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, sekadar penangkapan yang tidak diikuti reformasi luar biasa hanya membuat jaringan mafia MA tiarap sementara. Keberadaan mereka tetap akan terus melanggengkan budaya kotor, bahkan mewariskannya kepada hakim hingga jajaran pegawai lainnya. Masifnya jaringan mafia di MA dapat dilihat sendiri dalam kasus yang menjerat Ghazalba, yang sebelumnya juga sudah menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Dalam kasus pengurusan kasasi perdata PT Koperasi Simpan Pinjam Intidana, selain Sudrajat, pada September itu KPK menetapkan tersangka terhadap Hakim Justisial atau Panitera Eli Tri Pangestu, Desi Yustria dan Muhajir Habibi selaku PNS Kepaniteraan MA, serta Al Basri dan Nuryanto Akmal selaku PNS MA. Dari uang suap sekitar 2,2 miliar rupiah, Sudrajat menerima 800 juta rupiah. Sebelum sama-sama tersangkut di kasus Intidana, Sudrajat dan Ghazalba juga sama-sama merupakan hakim dengan rekam jejak bermasalah. Sudrajat bahkan sudah diduga menyuap anggota Komisi 3 DPR RI agar lulus fit and proper test calon Hakim Agung pada 2013. Setelah diperiksa Komisi Yudisial, ia gagal menjadi Hakim Agung, tetapi setahun berikutnya malah dipilih menjadi Hakim Agung Kamar Perdata. Sementara itu, Ghazalba langganan menyunat hukuman. Di antaranya, ia menyunat hukuman panitera pengganti PN Jakut Rohadi di kasus suap penyanyi Saipul Jamil dari 7 tahun menjadi 5 tahun. Kemudian menyunat hukuman mantan anggota Komisi 5 DPR Musa Zainuddin dari 9 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Dan ia pula yang mendiskon hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun. Tidak hanya itu, Ghazalba membuat pelaku kejahatan lingkungan bebas dari tuntutan. Contohnya di kasus kebakaran lahan kelapa sawit Kalteng. Ghazalba dan Sugeng Sutrisno menolak kasasi jaksa hingga membuat perusahaan sawit inisial KS bebas dari tuntutan ganti rugi kebakaran hutan sebesar 935 miliar rupiah. Sebelum semua kasus itu pun telah berulang kali korupsi yang menjerat anggota MA terungkap. Pada 2004, KPK menemukan dugaan kasus suap Probo Sutejo melalui pengacaranya. Hari ini sebesar 5 miliar rupiah ke staf bagian perjalanan MA Ponowaluyo. Namun, tidak ada Hakim Agung dijadikan tersangka. Pada 2016, KPK menangkap Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus MA Andri Tristianto Sutrisna yang disangkakan menerima duit suap sebesar 400 juta rupiah dari Direktur PT Citra Gading Asritama Iksan Swadi. Tahun itu pula KPK melakukan OTT terhadap Sekjen MA saat itu, Nur Hadi. Bersama menantunya, Reski Herbiono, Nur Hadi diduga menerima suap dan gratifikasi hingga 46 miliar rupiah
Dengan berbagai kasus itu, sudah sepatutnya pula kita mempertanyakan kinerja Badan Pengawasan MA. Patut dicurigai pula badan tersebut ikut melanggengkan budaya korupsi. Jika tidak, menutup mata atas segala kebobrokan yang terjadi. Karena itu, reformasi total juga harus dilakukan pada lembaga itu. Berikutnya dengan sistem pengawasannya. Tanpa menunggu baik pengawasan maupun perbaikan dari eksternal, MA sebagai institusi seharusnya benar-benar malu akan citra mereka yang telah babak belur. Semestinya pula MA justru yang menjadi garda terdepan untuk mereformasi lembaga mereka sendiri. MA harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas semua jajaran mereka. MA juga seharusnya aktif berkoordinasi dengan KPK dan KY untuk mengidentifikasi segala celah korupsi di lembaga mereka dan membuat kebijakan pengawasan yang lebih baik. Kalau bicara reformasi total, Bang Elman, saya jadi teringat sudah sekian tahun yang lalu di meja yang sama, Bang Elman mengatakan bahwa rasa malu, harga diri itu sudah habis dari Republik ini, sudah diekspor habis, dan kita kadang-kadang harus berpikir jangan-jangan kita harus impor semua penegak-penegak hukum atau orang-orang yang harusnya bersih itu. Tapi pertanyaannya, Bang, ketika ada 2 hakim agung yang dijadikan tersangka, 1 malah sudah dihukum ya. Ini dari total 50, Bang. Kan bisa mengatakan bahwa MA mengatakan ini memang oknum ini bukan sistemik, ini bukan terjadi di tubuh institusi Mahkamah Agung. Ini hanya ada 2 orang dari sekian puluh orang. Bagaimana, Bang? Kalau perkara persentase, Bung Leo ya, jangankan 2 dari 50, 2 dari 1 juta juga, tetap itu jual perkara loh. Walaupun 1 pun itu. Jadi artinya ada rasa keadilan yang dihilangkan. Coba bayangkan kalau itu menyangkut nyawa. Hilanglah nyawa itu kan. Hanya perbuatan orang-orang yang bermental bejat seperti ini. Jadi jangan pernah mengatakan ini 2 dari 50. 2 dari 1 juta juga itu tidak boleh. Hakim Agung. Artinya ini kan keluhuran sebetulnya kan. Kalau kita bicara dari segi bahasa, berarti kan orang-orang yang ada di lembaga ini adalah orang-orang yang luhur, orang yang jujur, orang yang sudah punya integritas, orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dan itu ada dulu. Itu Alkostar. Kartijo ya. Kartijo Alkostar bisa. Jadi saya jujur aja, ini kan reformasi total MA. Saya nggak percaya ini bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kenapa, Bang? Ya karena sudah sekian lama sebetulnya harapan orang, pernyataan orang, himbauan orang tentang lenyapkan mafia peradilan. Artinya mafia peradilan itu kan mulai dari peradilan tingkat bawah sampai Mahkamah Agung. Betul. Itu seruan itu sudah disampaikan oleh semua orang, termasuk Presiden. Jadi kalau kita hanya mengatakan reformasi total tidak cukup. Oleh karena itu menurut saya KPK harus fokus dari hari ke hari, jangan selesai 2 ini jangan. Jadi dari hari ke hari, minggu per minggu, tahun per tahun, sorotan utama dulu arahkan bidikan ke Mahkamah Agung tiap hari. Lakukan pemantauan langsung dan tidak langsung. Supaya memang mafia peradilan yang ada di Mahkamah Agung dan ada di Mahkamah Peradilan seluruh Indonesia ini perlahan-lahan bisa kita hilangkan. Kalau begitu nanti prinsip praduga tak bersalahnya jadi dilanggar tuh, Bang. Jadi seakan-akan MA ini kan pasti bersalah, Bang. Bagaimana, Bang? Bukan praduga tak bersalah. Yang dicermati oleh KPK adalah perbuatan tercelanya. Bukan materi perkara, bukan cara tata cara persidangannya. Yang dipantau adalah perbuatan yang tercela. Katakanlah misalnya tiba-tiba ini kan tidak masuk akal. Ketika ada OTT, walaupun sudah dibantah, tiba-tiba Mahkamah Agung itu sekarang dijaga oleh militer. Walaupun sudah ada penjelasan dari Panglima TNI, tidak salah katanya. Betul. Tapi orang kan menganggap, loh ini kan
gatal di kepala, garuk di kaki. Salah obat. Kalau mau membuat di sana nyaman, aman, bukan persoalan penjagaan, itu soal mental. Kalau mental pencuri itu, mental bejat itu tetap ada di Mahkamah Agung, mau dijaga oleh tentara, polisi, seluruh tentara yang ada di Indonesia perlu menjaga di sana, tidak ada guna beliau. Apakah kita memang tidak punya lagi harapan, Bang, untuk memperbaiki lembaga peradilan hukum? Sementara nggak ada. Tidak ada ya. Tapi ya sudah, kalau begitu kita jeda dahulu, Bang Elman, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan saat ini kita mau bertanya, Bang Elman, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Indonesia Corruption Watch, Lalola Esther. Mbak Esther, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mbak Esther, kita sebetulnya malu, walaupun saya nggak kaget jujur ya, dengan adanya tersangka baru di tubuh MA, seorang hakim agung oleh KPK. Kalau Anda lihat, apakah reformasi total Mahkamah Agung itu benar-benar bisa terjadi, Mbak Esther, atau itu hanya hayalan saja? Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau bicara soal reformasi itu memang pertama kerjanya panjang begitu ya. Memang yang disayangkan adalah sepertinya kok berat di jargon kalau soal reformasi sektor peradilan ini. Terutama setelah ada 2 hakim agung yang kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK gitu. Jadi yang menjadi tantangan itu selain dari sisi hakimnya, itu juga soal pengawasan atas pegawai dan juga paniteranya gitu. Karena dalam banyak kasus korupsi yang melibatkan hakim gitu ya, berkaitan dengan penanganan perkara, jadi bukan hanya yang hakim agung ini, itu biasanya masuknya dari pegawai pengadilan atau dari panitera gitu. Jadi mereka berperan seperti middleman lah gitu. Ada middleman-nya ya? Middleman. Kalau melihat begini, Mbak Esther, tadi sebelum jeda, Bang Elman Saragih di sebelah saya mengatakan KPK fokus saja memotret atau memoto, meneropong betul Mahkamah Agungnya. Maksudnya bukan materinya, tapi perbuatan-perbuatan atau potensi perbuatan tercela. Itu bisa dilakukan tidak untuk menekan perilaku atau potensi perilaku tercela itu kalau menurut Anda, Mbak Esther? Kalau bicara perbuatan tercela, apalagi ranahnya itu adalah hakim, ya masih ada komisi yudisial gitu. Kan itu memang tugasnya mereka. Jadi jangan apa-apa KPK juga. KPK ya fokusnya harus ke pemberantasan korupsi gitu. Bahwa ada fungsi pencegahan, monitoring itu betul. Tapi itu lebih relevan KY. KY-nya efektif tidak sejauh ini kalau menurut Anda? Karena kan tadinya saya berpikir Hakim Agung sebelum ini yang sudah ditangkap oleh KPK tidak akan ada lagi. Tapi ternyata ini ada yang kedua, jangan-jangan ada yang ketiga dan seterusnya. KY-nya efektif tidak, Mbak Esther? Memang yang jadi tantangan juga adalah kewenangannya KY itu masih perlu diperkuat gitu. Jadi kan ada KY ini juga mungkin diantara hakim belum terlalu populer gitu ya. Artinya karena dia adalah pengawasan yang berasal dari eksternal. Jadi kadang masih suka agak goyah tuh gitu. Dalam arti masih ada, saya sih menangkapnya masih ada menganggap KY ini semacam alien gitu. Beda dengan Bawas karena kan dia ada di internalnya Mahkamah Agung ya, lembaga peradilan gitu, dia pengawasan internalnya. Sedangkan untuk eksternalnya ini, nah ini yang sering di challenge nih kewenangannya KY. Meskipun untuk yang saat ini ada juga kewenangan KY melakukan investigasi gitu ya, kalau memang ada laporan mereka bisa aktif approach. Itu sebetulnya sudah jadi senjata awal yang baik menurut saya, dan itu yang harus diutilisasi. Oke, Mbak Esther, terakhir Mbak, reformasi total ini Anda sebagai orang yang mengawasi betul proses korupsi di Indonesia, Anda yakin tidak MA ini bisa direformasi, Mbak Esther?
jalannya tentu panjang ya. Ini kan bukan kerja-kerja pendek gitu yang semalam jadi semalam beres. Tapi tentu perlu komitmen tegas, terutama dari Ketua Mahkamah Agung gitu. Karena ini kalau Hakim Agung memang 2 ini ya. Tapi kan kita juga ingat ada Sekjen MA waktu itu yang juga sudah ditangkap oleh KPK. Nah jadi ini bayangkan kalau misalnya ini terjadi lagi gitu. Jadi kita betul-betul menunggu terobosan dari Ketua Mahkamah Agung untuk menangani ini. Baik, kita tunggu nanti sama-sama seperti apa. Semoga kita tidak usah lagi berbicara untuk membicarakan tersangka yang lain ya. Mbak Lalola Esther, peneliti ICW, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Esther. Menjadi sesuatu yang repot, Bang Elman, kalau kemudian kita melihat sebetulnya tadi diminta adalah komitmen Ketua MA. Bang Elman tadi mengatakan sangat ragu. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Ya, saya menjawab itu cukup tertawa aja saya. Tertawanya kenapa nih? Karena tidak punya keyakinan lagi? Nggak yakin bagaimana? Saya. Tidak yakin? Nggak yakin kan kalau ada niat itu dari dulu, mestinya sudah beres kan. Oke. Artinya karena saya nggak yakin ya memang akhirnya ini baru 2 kan. Iya. Minggu depan mungkin tambah 1 lagi. Bulan depan tambah 2 lagi kan. Itu kita tahu. Ini kan karena belum fokus aja nih KPK. Baik. Kalau fokus bisa lebih banyak ya jangan-jangan ya. Kita jeda dahulu Bang Elman dan Mr. tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selepas Headline News pukul 6 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 081-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kini waktunya kita mendengarkan suara pemirsa Metro TV ya Bang Elman. Kita mau mendengar dulu suara pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di kawasan Pejaten, Jakarta. Ada Ibu Ong Meihwa. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman Sarake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Ong, reformasi total Mahkamah Agung Anda termasuk yang percaya itu bisa dilakukan? Atau jangan-jangan mirip juga dengan yang tadi Bang Elman katakan tertawa saja? Bagaimana Bu? Silakan Bu. Insya Allah, saya percaya 100%. Bang Leo, mungkin dalam waktu dekat-dekat ini reformasi gencar ya. Bersih-bersih di tubuh Mahkamah Agung. Sudah itu lupakan Bang Elman udah ketawa. Jadi bingung nih mau jawab bagaimana. Insya Allah. Malu lah Bang Leo. Iya sih. Hakim Agung dengan pendapatan yang bla 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 masih jual perkara. Bang. Ya Bu. Orang berperkara itu memang menjengkelkan dan kalau bisa nangis darah Bang. Karena apa? Proses daripada pertama di pengadilan, lalu banding. Banding makan waktu 2-3 tahun. Oke. Ada celah hukum kasasi di Mahkamah Agung. Nah, itu bisa makan waktu 4-5 tahun. Dengan sendirinya. Hakim Agung itu tidak berdiri. Ya. Oke, kalau menurut Anda yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk membersihkan MA dan juga mungkin di institusi penegak hukum lain, itu apa Bu? Apakah memang
hukumannya diperberat. Saya sering sekali di forum ini mengatakan hukum mati untuk koruptor, apalagi penegak hukum ini kan harusnya dia sudah lebih tahu dulu aturan hukum yang malah mengingkari, malah melanggar. Atau ada cara lain Bu untuk kemudian kita bisa meminimalkan koruptor atau maaf saya bilang tikus di tubuh MA atau di tubuh yang lain Bu, bagaimana Bu? Betul. Hukuman mati untuk koruptor belum terdengar loh Bang Leo aku sampai hari ini. Iya. Anas Urbaningrum ngomong, kalau saya korupsi, gantung saya di Monas mana? Itu kan permintaan Bu. Nah, iyalah, kita kan nggak munafik Bang. Baik, jadi kita tetap bisa reformasi MA, cuman memang harus sama-sama ya Bu ya? Jadi reformasi di tubuh MA, kalau dulu masih ada almarhum Artijo Al-Kausar, tentu. Baik. Oke, terima kasih Ibu Ong Mehua di kawasan Pejaten, Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Bu Ong ada Pak Indra Sudio. Pak Indra Sudio di Palembang, Sumatera Selatan. Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana Pak menurut Anda reformasi total Mahkamah Agung? Bisa atau hanya mimpi? Nah, itu hanya sindiran belaka aja itu. Itu sebenarnya yang pertama saya apresiasi untuk KPK dulu ini. KPK luar biasa ini yang bisa memberantas ini wali Tuhan ini, perwakilan Tuhan kok bisa korupsi. Itu kalau menurut saya itu hukuman mati begitu putus langsung ditembak itu langsung dilaksanakan itu khusus untuk hakim. Supaya hakim-hakim yang lain, wali Tuhan itu tidak berbuat lagi, dia yang tahu, dia yang mengerti. Itu. Jadi untuk kita terutama, nah saya apresiasi juga untuk hakim kasus Sambo itu. Nah itu. Itu saya amati itu, kalau bisa itu harus dihukum mati itu. Supaya membaca keadilan masyarakat. Baik, berarti Pak Indra masih percaya ya bahwa Mahkamah Agung masih bisa direformasi. Terima kasih Pak Indra Sudio di Palembang, Sumatera Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Indra ada Pak Agus di Manado, Sulawesi Utara. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Helman Saragi. Selamat pagi. Leo. Ya, Pak Agus. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, reformasi total Mahkamah Agung? Silakan Pak, singkat padat saja. Reformasi totalnya perlu dilakukan melalui Komisi Judisial. Jadi itu Komisi Judisial juga harus diberi peranan. Coba Anda lihat rekrutmen Hakim Agung sekarang, ya kan? Jadi jangan dibentuk satgas-satgas di MA saja. Satgas di KY juga dibentuk itu. Direformasi total tuh KY, ya. Jadi supaya memang rekrutmennya dan ada perubahan dalam hal satu perilaku. Jadi jangan kita rekrutmen hanya berdasarkan satu mungkin kedekatan gitu loh ya. Kualitas juga harus dilihat gitu loh. Jadi kapabilitas, kepribadian sehingga tidak seperti yang terjadi gitu loh. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Agus di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Agus ada Ibu Ipung di Bali. Bu Ipung, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman Saragi. Selamat pagi Bu Ipung. Bagaimana Bu pendapat Ibu ini reformasi total Mahkamah Agung? Silakan Bu. Saya sebenarnya selalu sama KPK, apresiasi buat KPK. Tapi bagaimana kita mau mereformasi Mahkamah Agung? Hanya satu cara Bang. Satu, memperkuat KY dan memperkuat Bawas Mahkamah Agung. Itu dulu orang-orang yang harus idealis di sana, yang tidak, yang memang benar-benar mau mengawasin kinerjanya hakim-hakim agung di Mahkamah Agung. Terus yang kedua adalah, Bang Leo pernah masuk nggak ke Mahkamah Agung? Mahkamah Agung seolah-olah seperti negara. Kenapa saya bisa bilang begitu? Negara dalam negara, kita nggak bisa masuk Bang begitu aja. Kita masuk ke dalam pengadilan tingkat tinggi. Kalau bisa di Mahkamah Agung dia bila tertutup seperti itu, seolah eksklusif banget. Kalau bisa setiap perkara bukalah sidang itu seperti di pengadilan negeri tingkat tinggi. Dibuka secara luas supaya tidak ada lagi permainan-permainan seperti ini. Kalau kita ingin memperbaiki Mahkamah Agung, mari kita gelar sidang seperti dulu atau berikan panggilan kepada pihak-pihak yang melakukan sidang atau perkara di Mahkamah Agung. Jangan tertutup seperti sekarang. Ini yang harus bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung, oleh Ketua Bapak Sarif
penting. Itu aja Bang, makasih. Baik, terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat konkretnya. Selamat pagi Bu. Mengemuka ini Bang Hilman bahwa pengawasan harus ditingkatkan. Tadi beberapa pemirsa mengatakan Komisi Yudisial. Tadi Pak Agus ya yang mengatakan jangan hanya MA yang kemudian dibuat Satgas untuk meningkatkan kapasitasnya, tapi KY-nya Komisi Yudisialnya juga. Bagaimana Bang? Ya memang kalau kita simpulkan kan terjadinya mafia peradilan di Mahkamah Agung ini, jual beli perkara ini kan karena kita harus nyatakan secara terbuka memang pengawasan di Mahkamah Agung itu gagal. Terutama pengawasan di bidang untuk soal korupsi ini ya. Mungkin yang soal lain, soal akhlak atau apa kita nggak tahu lah. Tapi kalau pengawasan di bidang apa itu pemberantasan korupsi ini, kita harus menyatakan bahwa Mahkamah Agung gagal. Nah, sebetulnya sekiranya Komisi Yudisial itu juga kewenangannya seperti sedia kala dulu. Ini kan kewenangan KY ini kan sebetulnya kan sudah dipreteli sebetulnya. Sudah dipreteli sehingga memang praktis sekarang kalau saya mengatakan KY itu hanya moral aja. Berharap, menghimbau. Tidak ada apa katakan misalnya bisa menjatuhkan sanksi, tidak bisa? Hampir nggak ada. Jadi kalau Mahkamah Agung itu mau benar, perkuatlah pengawasan eksternal, terutama secara formal Komisi Yudisial. Berikan kewenangan lagi. Jadi DPR kembalikan lagi kewenangan Komisi Yudisial itu, sehingga bisa mengawasi langsung perilaku, bukan hanya perilakunya ya, tetapi perbuatan korupsinya. Kalau ini kan hanya perilaku kan. Padahal yang kita soroti sekarang adalah perbuatannya, perbuatan melakukan jual beli perkara. Nah ini kalau Komisi Yudisial itu diberi kewenangan yang penuh, kalau menurut saya sih ini reformasi ini bisa jalan. Ditambah lagi pengawasan dari masyarakat. Oleh karena itu memang sistem peradilan di Mahkamah Agung itu jangan lagi tertutup, harus terbuka, transparan. Jadi masyarakat juga bisa melihat langsung. Begitu. Jadi menurut saya sih, kalau Komisi Yudisial diberi kewenangan yang lebih besar, lebih kuat ya. Lalu juga ada di sana KPK secara terbuka juga menyatakan akan menyoroti Mahkamah Agung. Menurut saya sih reformasi ini bisa jalan. Nah, terutama nanti juga ke depan rekrutmen calon-calon hakim agung itu juga harus super ketat. Tidak boleh ada toleransi sekecil apapun. Super ketat ini artinya kemudian terbuka atau kemudian masih terbuka peluang untuk dalam tanda petik mendekati pihak-pihak yang bisa meloloskan dalam fit and proper test atau bagaimana Bang? Jadi kalau saya mengatakan betul-betul ketika ada seleksi awal, yang lulus seleksi awal itu adalah mereka yang memang tidak punya cacat. Jadi kalau misalnya hakim hakim ini pernah diduga saja, pernah menerima sesuatu, pernah jual perkara misalnya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, udah out. Tidak boleh lagi diloloskan oleh panpel, pansel seleksi. Nah, lalu ketika itu juga dibawa ke DPR, jadi dari Komisi Yudisial, dari panpel juga, ketika dibawa juga ke DPR, kita minta juga Komisi 3 jangan ada kompromi. Kalau memang pada saat itu katakanlah 10 sedang di fit and proper test, tidak ada yang lolos, ya udah. Jangan dipaksakan. Apakah kemudian seruan kita ini berhenti di meja ini saja Bang? Atau kemudian juga bisa membuat perubahan di wajah atau di tubuh MA? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Hilman, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Hilman, seruan memang harus terus kita gaungkan, tapi pertanyaannya Bang, apakah kemudian kalau kita hanya bicara seperti ini,
benar-benar bisa membuat perubahan, Bang. Benar-benar kita bisa mendorong Mahkamah Agung ini direformasi supaya kita tidak lagi duduk di sini membicarakan oknum yang kemudian ditangkap karena diduga korupsi, Bang. Ya, saya jujur harus mengatakan sama Bung Leo ya. Memang apa yang kita sampaikan pagi ini di meja redaksi ini juga ini sebatas seruan. Demikian juga pernyataan-pernyataan dari apakah dari anggota DPR, apakah dari para ahli hukum, apakah masyarakat itu juga hanya sebatas seruan. Saya nggak terlalu yakin seruan itu akan didengar oleh Mahkamah Agung. Saya nggak yakin. Sebab memang enak sih. Dua perkara itu enak, Leo. Tapi kan itu mencederai semua yang kita yakini dalam hidup, Bang, bahwa hidup itu harus jujur, bahwa hakim adalah wakil Tuhan loh, Bang. Ini tidak sembarangan, Bang. Disebutnya juga yang mulia. Berarti bagaimana, Bang? Kalau ada perasaan itu, Leo, tidak akan ada hakim agung yang kena tangkap. Jadi perasaan katakanlah apa ya, ingin menegakkan keadilan itu hampir nggak ada. Anda bisa bayangin, rasanya memang saya risih saya dengarkan kalau di pengadilan yang mulia. Apanya yang mulia? Kan sebetulnya kan ini kalau hakim agung itu luhur, sangat tertinggi, terhormat, tidak sembarang dalam konstitusi dikatakan mahkamah itu ada agungnya. Tapi ketika ada hakim agung yang ditangkap karena korupsi, apakah masih wajar keagungan itu melekat dalam mahkamah tertinggi ini? Ini kan ini pertanyaan kita. Nah, pertanyaan kedua, apakah masih layak kita menyapa mereka yang mulia? Ya sudah aja kita bilang saudara hakim Ono gitu. Yang tercela. Nah, bila perlu kita saudara hakim yang saya curigai. Gitu. Ini itu yang mulia. Menurut saya sih sangat berlebihan sebetulnya istilah-istilah ini. Menurut saya sih, saya berharap Ketua Mahkamah Agung nyatakan aja dulu selama 5 tahun ke depan jangan ada lagi penyebutan yang mulia sampai memang dianggap apa namanya itu keluhuran para hakim ini sudah kembali marwahnya gitu ya. Bang, tapi kita kan bicara upaya untuk memperbaiki ya, Bang ya. Kalau kita melihat tidak ada tindakan yang berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya, kan akhirnya ini semacam business as usual, Bang. Jangan-jangan sekarang kita bicara ini hakim agung kedua, seperti yang tadi Abang bilang, tidak lama lagi ada yang ketiga, keempat dan seterusnya. Apa, Bang, yang bisa coba kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini, Bang? Saya sih harus mengatakan ya, kita memerlukan hakim-hakim seperti Artijo Alkostar dan juga seperti Hakim Bismar Siregar almarhum. Jadi kedua pendekar ini mestinya jiwanya harus bisa kembali lagi ada di lembaga Mahkamah Agung sampai ke peradilan tingkat bawah. Sepanjang orang-orang seperti Artijo sama Bismar Siregar ini tidak ada, sepanjang itulah harapan kita akan pupus. Tidak bakal ada kita harapkan nanti hakim agung yang beribawa, yang bebas. Leo bisa bayangkan, itu penghasilan hakim agung itu. Waduh. Jadi artinya sebetulnya mereka hanya mengandalkan penghasilannya aja sudah cukup. Sangat lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Jadi tidak ada alasan lagi buat hakim agung untuk rakus. Baik. Tapi lihat aja, rakus toh. Iya. Walaupun mereka bilang wah nggak ada sarang korupsi di sini. Terserah. Faktanya 2 hakim agung ditangkap oleh KPK. Mau apa? Baik, kita harapkan reformasi total Mahkamah Agung ini bisa benar-benar dilakukan. Ya, walaupun berharap juga ya. Terima kasih Bang Eman Saragih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, Mahkamah Agung harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas semua jajaran Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus aktif berkoordinasi dengan KPK dan Komisi Yudisial untuk mengidentifikasi semua celah korupsi di lembaga mereka dan membuat kebijakan pengawasan yang lebih baik. Mari kita dukung sama-sama supaya lembaga peradilan ini bisa lebih bersih.
Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Satu pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Metro TV